ada bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak. Ini kalau manggil enaknya apa? Bapak atau mas, kakak atau sama aja? Cak. Cak. Oh, iya. Iya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kawan yang solih, dan serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah bisa kita hitung. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah atas karunia yang diberikan, atas karunia rahmat dan nikmat yang diberikan Allah hingga sampai saat ini, dan atas izinnya pula lah, alhamdulillah kita senang sekali bisa dipertemukan kembali dalam suatu majelis, yakni dalam kurung majelis taklim. Ya, namanya kajian itu kan taklim, majelis untuk mencari ilmu, taklim. Majelis bahasa Arabnya sendiri adalah dari kata jalasa, itu duduk, dan taklim adalah ilmu. Ya. Dan salah satu keutamaan daripada majelis taklim itu sendiri disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman surga. Ada dua taman surga. Yang pertama adalah Taman Raudhah yang ada di Madinah. Yang kedua adalah majelis taklim. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwasanya man sa'ala thoriqan yaltamisuhi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hari ini untuk bertemu kembali ke suatu majelis taklim yang insya Allah majelis ini dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, majelis kali ini adalah majelis kajian yang diadakan oleh Yayasan Inkisaria Muda, yang merupakan program yang insya Allah, dan mohon doanya yang insya Allah akan kedepannya akan kita lakukan setiap 1 bulan sekali, setiap 1 bulan sekali, yakni program daripada Yayasan Inkisaria Muda itu sendiri adalah Ojol Wani Ngaji. Jadi diperuntukkan oleh para saudara-saudara sekalian yang berprofesi sebagai ojek online. Dan yang kedua adalah sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, suri contoh tauladan kita, idola kita semua, yang tidak lain adalah Nabi dan Rasul akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya maupun pengikut-pengikutnya, dan kita sebagai pengikutnya juga semoga kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, sore menjelang petang ya, istilahnya ngabuburit ya. Jadi mengisi waktu luang yang dengan suatu yang bermakna, yaitu mendengarkan suatu kajian, juga menambah silaturahim. Alangkah baiknya sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, kita perdengarkan dahulu yakni kalamullah, yaitu dari kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita
yakni Mas Imron, dan juga diterjemahkan oleh Mas Zaini ya. Nah, kepada Mas Imron dan Mas Zaini, tafadhol maskurah, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfir war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul Ghaniyyul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di antara ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kasir kepada saudara Imron dan saudara Mas Zaini ya, yang telah membacakan kalamullah kitab suci Al-Quran beserta tarjimnya. Semoga dengan dibacakan dari ayat suci Al-Quran barusan ini dapat menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022, yakni bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah mendekati akhir daripada bulan yang mulia ini, dan semoga Allah menerima segala amal kita
segala amal perbuatan kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Inkisaria Muda dari Yayasan Inkisaria Muda dapat mengadakan kembali program Ojol Wani Ngaji. Sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Februari ke April ini. Mungkin karena kesibukan daripada pengurus, jadi kita baru bisa melaksanakannya di bulan April. Dan semoga kami minta doanya, semoga kami tetap istiqomah ya dalam melakukan amal kebaikan, terutama salah satunya mengadakan program kajian ya. Dan alhamdulillah hari ini hadir di tengah kita semua, yaitu guru atau ustadz kita semua yang akan mengisi kajian pada sore hari ini, yaitu Al Mukarram Ustadz Adin Nidauddin ya. Beliau adalah pengasuh daripada Yayasan Intias. Nanti insya Allah profil beliau akan dijelaskan pada saat akan mengisi kajian ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kajian kita yaitu Ojol Wani Ngaji bertemakan tentang kerja adalah ibadah. Baik, kita persilahkan beliau terlebih dahulu ya. Ustaz, ngapunten. Kayak Ustaz Jeffrey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sore hari ini panjenengan diberi amanah untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Insya Allah siap ya, Ustaz. Siap. Bisa dengan aplikasi. Langsung saja karena untuk mempersingkat waktu, karena juga acara kita sebenarnya agak molor, tapi tidak apa-apa. Teman-teman juga sudah berjuang mengorbankan waktunya untuk datang ke suatu majelis yang kita adakan. Baik, kepada Ustadz Adin Nidauddin kami persilahkan. Jazakallah khairan Ustadz MC dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban salamnya menunjukkan sedang puasa semuanya nggih? Alhamdulillah. Puasa terakhir, Masya Allah. Ya, saya doakan yang jawab salamnya semangat, cicilannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita yang pertama bisa silaturahim. Apa artinya silaturahim? Silah itu artinya nyambung, rahim itu kasih sayang. Ya, jadi insya Allah kita di sini menyambung tali kasih sayang karena memang Allah Taala Rasulullah bersabda, barang siapa menyambung silaturahim, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Dan barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutus kasih sayangnya. Oleh karena itu, niat yang pertama mari kita niatkan adalah kita berkumpul untuk silaturahim. Sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala menyambung kasih sayang di antara kita. Dan tidak hanya itu, ternyata ada 3 keutamaan silaturahim. Jangan catat, nanti ada surprise. Nah,
Yang pertama, orang yang senang silaturahim, yang pertama adalah Allah panjangkan usianya. Apa Pak Bu? Allah panjangkan usianya. Artinya apa? Usia yang berkah. Usianya menjadi berkah. Bukan sakit-sakitan terus panjang, tidak. Tapi usianya berkah dan banyak manfaatnya. Yang kedua adalah Allah tambahkan rezekinya. Maka kalau kita saling silaturahim, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Minimal jenengan tahu, oh di sana lagi rame, gitu nggih. Nah, di sana lagi banyak orderan, nah, dengan silaturahim. Dan yang ketiga, Allah jadikan dia disenangi oleh keluarganya. Jadi jenengan sama anak-anak tambah sayang. Meskipun jenengan waktunya banyak di jalan, gitu nggih, tapi jenengan niatkan silaturahim, ya, meskipun mampir ke teman dan sebagainya, mangkal, niat silaturahim. Karena apa? Karena ketika jenengan pulang di rumah, anak-anak jenengan tidak merasa kehilangan, tapi justru kangen dengan jenengan. Ya, jadi ada 3 manfaat silaturahim. Apa yang pertama tadi? Memanjangkan usia. Yang kedua, menambahkan rezeki. Yang ketiga, dicintai sama keluarga. Nah, jadi insya Allah niat kita kumpul di sini adalah silaturahim. Kemudian yang kedua, teman-teman, karena temanya adalah bekerja adalah ibadah, ya. Gimana caranya supaya bekerja kita itu dinilai ibadah? Jadi kalau orang yang bekerja sudah dengan niatnya ibadah, itu dapat double, dapat penghasilan dan dapat apa? Pahala, ya. Karena bahasa Arabnya penghasilan itu ajrun, ujroh, ya, ujroh. Jadi kalau di Mesir itu taksi tulisannya ujroh, karena itu untuk disewa, ya. Tapi bahasa Arabnya pahala itu ajrun. Di surat At-Tin, watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya ajrun ghairu mamnun, tidak terputus, ya. Nah, ini bedanya orang yang bekerja niatnya untuk nyari orderan, nyari penghasilan, dengan niatnya untuk ibadah. Caranya gampang, jenengan gak harus gak harus susah supaya pekerjaan jenengan dinilai ibadah. Caranya bagaimana? Diniati untuk ibadah. Cukup seperti itu. Nawa itu golek duit karena Allah, kemudian mencukupi keluarga, memberikan nafkah yang halal untuk anak istri. Atau kalau yang jomblo gimana Ustaz? Nah, ada nggak ya di sini jomblo? Banyak, masya Allah. Ya. Kalau jomblo bagaimana? Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang keluar bekerja untuk mencari nafkah dirinya, agar dirinya itu tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalannya Allah. Sehingga jenengan kalau misal mencari nafkah untuk diri sendiri dan tujuannya supaya kita nggak minta-minta, maka jenengan berada di mana? Di jalannya Allah. Ibarat jenengan ini pergi berjihad, ya. Yang kedua, barang siapa yang mencari rizki untuk mencukupi nafkah keluarga, fahuwa fi sabilillah, maka juga berada di jalannya Allah. Sehingga jenengan kalau pergi, ya, pamit sama istri, bukan biasanya pamitnya gimana, Mas? Bu, aku tak ngojek gitu ya. Aku tak keliling, narik gitu ya. Padahal sepeda motor nggak ditarik ya, kan bisa jalan gitu ya. Tapi jenengan sudah sampaikan dengan bangga kepada istri, Bu, aku tak jihad. Nah, keren nopo mboten? Keren. Karena memang orang bekerja untuk Allah, kemudian untuk nafkah keluarga dan halal, itu sama dengan jihad. Ya, jadi jenengan kalau pamit sama istri, "Mah, papa tak jihad dulu ya." Wah,
Atau panggilannya apa? Bu, ayah tak jihad dulu ya. Meskipun jenengan setelah itu jihadnya nggak naik kuda, naik sepeda motor, jenengan sudah berjihad. Syaratnya apa? Niat ibadah karena Allah. Yang kedua, mencari nafkah yang halal, mencukupi kebutuhan keluarga. Itu sudah jihad. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bekerja, kemudian niatnya untuk riya. Apa Mas artinya riya? Pamer gitu nggih. Nah, jadi nanti hari raya Idul Fitri, hari raya bukan hari riya ya. Nah, hari raya bukan hari riya. Biasanya apa? Orang kalau sudah hari raya bajunya bagus-bagus ya. Mas-masnya penuh semuanya. Nah, jangan sampai jadi hari riya tapi hari raya ya. Maka kalau orang yang mencari rezeki tujuannya supaya pamer, wis aku tak narik ben iso nglunasi motor cicilan, ben iso duwe sepeda motor anyar. Ini niatnya bukan karena Allah tapi ini riya, pengen dipuji, pengen pamer. Yang kedua, niatnya untuk numpuk duit. Tabunganku ben akeh ya. Investasiku biar banyak. Maka kata Allah, orang yang bekerja dengan niat seperti itu fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalannya setan. Ngeri napa mboten? Jangan ketemu setan mawon ngeri nggih, apalagi di jalannya setan. Maka jangan sampai kita salah niat dalam bekerja. Ya. Supaya bekerja kita bernilai ibadah bagaimana, Mas? Mbak? Yang pertama niatnya karena Allah. Bismillah nawaitu golek duit lillahi ta'ala. Yang kedua, supaya bekerja kita dinilai sebagai jihad fisabilillah, apa? Kita niatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya. Bahkan barang siapa yang punya 2 orang anak perempuan, siapa yang di sini punya 2 anak perempuan? 3, masya Allah. Sami bu kali kulo. Podo bu ya. Barang siapa yang Allah berikan 3 anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya, menafkahinya, melindunginya sampai besar, maka dia mendapatkan penghalang dari api neraka. Masya Allah. Jadi luar biasa gitu nggih. Kalau tujuan kita itu untuk mencari nafkah untuk anak-anak. Ustadz, saya belum punya anak, belum menikah, maka niatkan cari uang untuk ayah dan ibu. Ya, untuk menafkahi bapak dan ibu. Maka itu pun juga dinilai sebagai jihad. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala jihad, mudah apa susah? Mudah. Tinggal niatnya. Beda enggak kalau kita naik sepeda motor dengan baca bismillah dengan tidak? Beda. Jenengan di jalan baca sholawatan dengan tidak, beda. Maka mending jenengan baca sholawatan. Saya beberapa hari yang lalu memberikan ceramah tarawih di salah satu masjid tentang keutamaan berzikir. Ternyata ada dokter yang bilang gini, Ustadz, saya itu kalau naik motor, naik mobil ya di jalan macet, terus saya berzikir, astagfirullah, astagfirullah, baca salat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata macet itu kemudian langsung terurai Ustaz. Dan itu sudah saya praktekkan berkali-kali. Betul nggih Mbak? Artinya apa? Jenengan kalau sekarang ketika naik motor nggak moco apa-apa, nggak berbunyi apa-apa, maka monggo dibunyikan mulut ini, lisan ini dengan banyak berzikir, dengan banyak bersolawat. Pastikan, nanti buktikan, insya Allah orderan datang terus. Habis nganter langsung kling, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Kenapa? Karena kita bismillah. Bismillah itu apa? Ba dalam bismillah menunjukkan ba ma'iyah. Jadi bahasa Arab itu unik. Ba saja punya banyak makna. Ba dalam bismillah menunjukkan ba kebersamaan. Artinya apa? Kalau kita baca bismillah berarti kita sedang membersamakan Allah dalam urusan kita. Yang kedua, kita dapat pahala dengan baca bismillah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, masya Allah, hari ini hari yang berbahagia ya, karena orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan orang puasa, Mas? Mbak? Ketika buka puasa, pasti seneng ya. Yang kedua, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala puasa pun beda-beda. Pahala puasa orang yang mager, malas gerak, dengan jenengan beda, masya Allah. Orang-orang kaum rebahan
dengan orang-orang yang pejuang aspal, ya, masya Allah beda. Maka dalam kaidah dikatakan pahala itu sesuai dengan beratnya perjuangan. Semakin berat perjuangan, semakin besar pahalanya. Maka saya yakin jenengan semuanya ini perjuangannya berat gitu, nggih. Apalagi Surabaya kalau panas itu kata orang Sidoarjo hot potatus. Ya. Hot itu panas, potatus kentang-kentang gitu ya. Jadi kalau panas-panasnya kentang-kentang. Jenengan berjuang di jalan, masya Allah, ya. Nah, itu kalau jenengan jaga puasa, jaga niat, baca basmalah, kemudian niat untuk memberikan nafkah keluarga, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semuanya, termasuk teman-teman kita di Intisariya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Insya Allah setiap bulan mengadakan kegiatan ini, ya. Jadi kita berbagi bersama, ya. Apalagi kita hadir di sini, sebetulnya kita sedang berada di taman surga. Di mana? Di taman surga. Ada surga bagi orang yang khusus berpuasa, namanya surga pintu Ar-Royan. Ya. Tapi sekarang itu pintu Royan itu semakin sedikit karena kita lihat jamaahnya di masjid mengalami kemajuan gitu nggih. Softnya maju maksudnya. Pindah ke Ar-Royal gitu ya. Zakatnya nggak zakat mall tapi zakat mall. Masya Allah. Maka insya Allah kita semua di sini mudah-mudahan istiqomah sampai akhir, ya. Sampai akhir puasa bisa selesai puasa kita dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan teman-teman di Intisariya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusannya, sehingga insya Allah bisa mengadakan kegiatan ini setiap bulan. Dan panjenengan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala macam bahaya, virus dan sebagainya. Dan insya Allah keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini ada sesi tanya jawab dan ada door prize, ya. Saya juga dapat amanah dari salah satu donatur kami di Belanda. Jadi beliau barusan transfer, ya. Kemudian amanahnya tolong ini diberikan untuk berbuka, ya. Jadi akan saya berikan 2 orang, putra dan putri, masing-masing 100.000. Ya. Untuk yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, ya. Yang nggak bisa masih ada nanti, ya. Nah, nanti insya Allah langsung saya transfer, ya. Ini spesial. Untuk yang masnya dulu. Apa syarat supaya pekerjaan kita bernilai ibadah dan dicatat menjadi fisabilillah? Angkat tangan. Ayo tadi ada nyatet. Monggo Mas. Dibantu. Ya. Mas. Mas Oli kayaknya ada ungkapan ini. Jenengan jawab saja sudah dapat poin, ya. Meskipun salah enggak apa-apa ya. Meskipun salah yang penting wani. Kan ojol wani, ya. Wani, ya. Pokoknya ngomong. Yang putra kalau nggak ada saya dimakan ke putri 2 orang nanti. Sebentar. Ke putra dulu. Saya kasih kesempatan satu. Oke, Masya Allah. Sebutkan namanya. Namanya Diku. Jiku. Masya Allah. Ya, monggo, Mas Diku. Karena niatnya karena Allah Ta'ala. Niat karena Allah. Satu lagi apa? Karena mencukupi keluarga. Masya Allah, mencukupi keluarga. J, 100.000 untuk Mas Diku. Nanti ada nomor HP-nya tadi, ya? Nah, nanti saya WA minta nomor rekeningnya gitu ya. Baik, sekarang yang mbak-mbaknya angkat tangan. Persoal pertanyaannya adalah apa keutamaan dari silaturahim? Oke, bentar. Melancarkan rezeki. Namanya dulu. Kalau dari Kenjeran. Mbak Galuh, Masya Allah, dari Kenjeran jauh ini ya, Masya Allah. Apa Mbak? Sebutkan 3. Melancarkan rezeki, terus panjangkan umur, mempererat silaturahim. Masya Allah. 100.000 untuk Mbak Galuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya.
Yang lainnya jangan khawatir, ada 3 door prize lagi, ya, ada 3 door prize lagi yang akan diberikan, tapi syaratnya pertanyaan yang terbaik. Nah, silakan jenengan ajukan 1 pertanyaan, nanti insya Allah dapat door prize gitu nih, supaya ada diskusi gitu. Monggo. Silakan ajukan pertanyaan apa saja, insya Allah langsung dapat door prize. Yang tanya dapat door prize. Ya, masya Allah. Assalamualaikum, nama saya Mas Agus, Pak. Mas Agus, masya Allah. Ngeten pertanyaannya. Kalau menjalankan puasa tapi ngelewati sholat, Pak, itu gimana? Puasanya batal atau gimana ini? Iya, masya Allah. Oke, terima kasih. Bagus. Nih, iya langsung. Langsung dapat door prize, dapat double door prize-nya, kopi dan buku. Tepuk tangan untuk Mas Agus. Oke, saya jam dulu, saya jam dulu. Jadi ini pertanyaan sesuai dengan fakta dan realita, Gak apa-apa ya. Kita kan diskusi ya. Sholat itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, sama-sama wajib, gitu ya. Maka tinggal apakah tidak sholat itu membatalkan puasa. Kita lihat kepada hukum fikih, yang membatalkan puasa itu adalah masuknya segala sesuatu ke dalam mulut yang kemudian masuk ke dalam tenggorokan, itu membatalkan puasa. Yang pertama. Yang kedua, hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Selain itu tidak membatalkan puasa. Jadi puasanya tetap sah. Tapi pahalanya bisa 100% atau cuma 5%. Itu tergantung kita bagaimana menjalankan puasanya. Maka pasti kita pengen pahala 100%. Apalagi di Ramadan itu sholat sunnah saja itu pahalanya seperti sholat wajib. Apalagi sholat wajib dilipat gandakan beratus-ratus lipat pahala. Oleh karena itu ya, kalau kita sudah puasa berarti kita sudah luar biasa. Karena jenengan ini pekerjaannya berat, gak makan dan gak minum itu sangat berat gitu nggih. Tinggal jenengan sholat ya. Tinggal kita penuhi panggilan sholat. Insya Allah ada waktu kan nggih. Justru jenengan kalau dipanggil Allah itu jenengan memenuhi panggilannya, nanti akan dapat order yang banyak, insya Allah yakin. Karena yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menjalankan hati orang untuk order siapa? Allah. Maka kita kembali kepada Allah yang berikan rezeki. Sehingga mari kita tetap jaga puasa dan jaga sholat. Insya Allah justru gak ada beban. Justru inilah yang akan menarik rezeki kita. Yakin? Harus ya yakin. Karena ini adalah kewajiban. Kenapa? Karena ngapunten jenengan zuhur, kemudian belum sholat zuhur, tiba-tiba kecelakaan, jenengan mati, meninggal belum dalam keadaan sholat. Naudzubillah. Dan sholat itu tidak bisa diganti. Maka tunaikan dulu kewajiban, insya Allah nanti Allah akan berikan dan membuka banyak pintu rezeki. Yakin kalau kita memenuhi panggilannya Allah, mudah yang namanya rezeki. Gitu Mas Agus, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ini menarik Ustaz yang ditanyakan Mas Agus tadi. Kebetulan Mas saya itu juga gokar on aplikasi ini. Nah, alhamdulillah Ustaz. Jadi setiap waktunya sholat Ustaz, itu saya paksakan ya Mbak ya. Karena apa? Godaannya ada aja. Waktunya sholat, mesti orderan masuk. Akhirnya saya cancel. Karena kalau nurutin gitu nggak sholat Mbak. Saya paksakan untuk sholat Ustaz. Alhamdulillah sampai jam 9 malam itu nggak berhenti Mas. Masuk terus. Tapi pernah waktu itu saya coba nanti aja sholatnya mundur, akhirnya nggak dapat sholat asar. Sepo Ustaz. Iya, temenan. Jadi mungkin benar yang dikatakan oleh Ustaz Nida itu, kita harus memaksakan diri Mbak. Nanti insya Allah kalau sudah memaksakan diri,
lama-lama terbiasa, nah itu nanti enak jalannya, enteng insya Allah. Mantul Nur Mas Agus. Ini Mbak Nita. Nggih. Langsung dapat surprise. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nita. Ya. Masya Allah, jenengan ini ibu yang luar biasa nih. Putrinya berapa Mbak Nita? 4, Masya Allah. Pasti kalah sama saya 5. Saya 5 meninggalkan. Oh nggih. Justru banyak anak banyak rezeki nggih, insyaallah. Utang itu biasa, negara aja punya utang. Nggih, monggo wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kita kan zakat ya. Nggih. Seumpamanya kita nggak punya, Hmm. kita posisinya nggak punya loh. Nggih. Apakah kita diharuskan untuk berzakat? Hmm. Posisinya kalau kita nggak punya, Gak punya belas apa si Allah didik. nah itu kan Nah, maksudnya tuh, gitu. maksudnya tuh Ya. apa diperbolehkan? Tidak Umpamanya berzakat. anak semua itu dijakati semua, tapi kita posisinya uangnya mepet gitu Ya. loh. Nah itu maksudnya gimana? Ya. Kalau tahun-tahun kemarin memang saya berusaha untuk seperti itu. Jadi kalau saya zakat, otomatis saya nggak bisa beli susu anak saya, kan gitu toh. Ibaratnya kan seperti itu. Nah makanya gimana enaknya? Nggih, baik. Kita apa nama curhat? Harusnya ke Mama Dede ya. Ya. Nggih. Ini Masya Allah bagus pertanyaannya. Jadi ada ketentuan. Ada orang yang dibolehkan tidak bayar zakat ketika dia tidak punya makan hari ini dan besok. Kalau dia bisa makan hari ini dan besok, maka dia tetap wajib zakat. Seperti itu. Itu patokan kaidahnya. Ya. Perkara nanti dia dapat zakat, kemudian itu dizakatkan boleh. Ya. Udah apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita dapat zakat dari saudara-saudara atau dari orang-orang gitu ya. Iya. Kan banyak di rumah Ya. beras gitu. Ya itu saya zakat kan bukan dari saya sendiri, bukan dari jeripaya saya sendiri. Bukan, itu sudah jadi milik jenengan. Oh gitu. Iya. Karena ketika kita diberikan zakat berarti milik kita. Maka kita berhak untuk memberikan kepada siapa saja. Seperti itu. Nah, jadi patokannya kalau kita tidak punya makan untuk hari ini dan besok, ya maka boleh tidak bayar zakat. Ataupun kalau kita dapat zakat, kemudian kita berikan kepada orang lain, itu diperbolehkan karena itu sudah milik kita. Seperti itu. Kenapa? Karena zakat ini setahun sekali. Ya, supaya menyucikan diri dan menyucikan harta kita. Kita nggak tahu uang yang kita terima dari mana, maka disucikannya dengan zakat. Ya. Dan zakat itu kan beras 2,5 kilo ya. Kalau diuangkan mungkin 30.000 lah ya. Untuk jenengan sama anak-anak 5 orang 150.000 ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i diutamakan beras gitu. Beras karena insya Allah beras itu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa kita beli beras yang murah, yang mahal sesuai dengan kemampuan kita. Intinya zakat itu memudahkan seperti itu. Gitu Mbak Nita. Mudah-mudahan bisa zakat dan Allah berikan banyak rezeki untuk bisa zakat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ini sudah betul. Belum ya. Kita juga harus memahami yatim itu ada batasannya. Bapak saya meninggal. Sudah meninggal bapak saya ini, tapi usia saya sudah 30. Apakah saya disuruh sebagai anak yatim? Tidak. Anak yatim itu ketika dia sampai balik. Sebelum balik dia masih anak yatim. Tapi ketika sudah balik dia bukan lagi yatim. Tapi dia tergolong misal kalau tidak mampu du'afa, fuqara, masakin seperti itu. Dan anak yatim tidak termasuk orang yang mendapatkan zakat. Yang mendapatkan zakat 8 golongan: fakir, miskin, budak, mu'allaf, orang yang punya utang banyak, gharib, orang fisabilillah, ibnu sabil, ya, dan amil. Anak yatim tidak dapat zakat kecuali dia adalah anak yang miskin atau fakir, sehingga dia mendapatkan zakat karena dia fakir atau miskin.
seperti itu. Lah, kalau anaknya jenengan dan ngapunten jenengan dapat zakat gitu ya. Karena zakat itu ada dua kriteria ya. Kalau fakir bedanya apa dengan miskin? Fakir itu 100% di bawah UMR. Kalau UMR kita berapa? 4,3. Maka jenengan kalau penghasilan 1 juta fakir. Tapi kalau penghasilan jenengan 2 juta, setengahnya miskin. Nah, boleh dizakatkan lagi, boleh diberikan lagi seperti itu. Yeah. Dan kalau bisa ketika memberikan anak jenengan diajak supaya tahu, diajari ini edukasi, ya edukasi karena bangga kan kita bisa beri ya. Mana yang lebih mulia, memberi atau menerima? Memberi. Maka kita latihan sugih, gitu ya. Di SS itu kan ada iklan. Dia pokoknya penjual apapun dibeli sama dia. Ditanya loh, kok tuku kabeh? Aku latihan sugih. Latihan membeli apa saja. Latihan sugih. Maka insya Allah dengan kita memberi, ya kita niat supaya Allah juga melipat gandakan apa yang kita beri, diganti langsung. Dan insya Allah dengan itu menjadi wasilah dimudahkan rezeki kita. Dan nanti anak kita juga paham, ternyata saya punya kewajiban zakat. Ya, seperti itu. Karena zakat anak tidak selama yang ditanggung sama orang tuanya. Gitu. Insya Allah bisa diberikan. Dapat hadiah? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Mbak siapa? Mbak Nur. Ya. Oh Mbak Galo. Iya, Mbak Galo. Ya. Ya. Mas Sony. Ini dapat hadiah betul. Beliau. Oh sudah dapat hadiah. Oh sudah nggih betul. Ngapunten ya. Dapat tadi ya 100 ya. Oke, satu lagi. Baik. Mas Ustaz, Masya Allah. Apa? Gibah mau ngebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Pak. Saya mau tanya, mungkin ini di luar yang tentang Tema. Iya tema. Monggo. Ini saya mau tanya secara pribadi Pak, tentang sholat kafarat itu apa Pak? Ya. Nggih. Iya. Baik. Salat kafarat ya. Iya kafarat. Jadi sebetulnya kafarat itu adalah penebus secara bahasa, penebus. Maka ada namanya doa kafaratul majlis. Doa yang kalau kita baca, semua mangkel-mangkel ketika ketemuan itu hilang. Dosa-dosa karena kita mangkel tersakiti hati hilang. Namanya kafaratul majlis. Lah, sholat kafarat ini sebetulnya juga masih diperselisihkan karena secara hukum dia termasuk sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah yang bisa menjadi mutlak, ya, bisa dikerjakan kapan saja, tergantung dengan niatnya. Dia ingin menghapus apa, seperti itu. Kalau yang terbaru itu dari Buya Rozi, Buya Arrozi yang Buya Arrozi ya. Itu ada kemudian kafaratul batin, kafaratul qalb dan sebagainya. Ya. Mas Sony niatnya untuk mengkafarat apa Mas? Niatnya apa? Kalau untuk mengkafarat yang kita kelewatan sholat itu Pak. Nah itu bukan namanya kafarat. Apa Pak? Itu kodok. Ya. Jadi tetap wajib itu hukumnya. Ya. Jadi bukan kafarat. Jadi kalau kita melewatkan sholat, ya, karena sholat nggak boleh ditinggalkan. Sampai pun kita mau mati, itu tetap sholat. Yang orang boleh meninggalkan sholat kalau dia sudah mati, namanya disolati. Ya, gitu ya. Orang sakit itu tetap harus wajib sholat meskipun dihormati waqt. Dia nggak sadar, ya, dia sholat kapan saja nggak apa-apa. Tapi selama dia sadar, ketika dia bisa tidur sholatnya. Ketika dia bisa duduk sholatnya. Karena sholat tidak bisa digantikan. Ya, maka kalau sudah terlewatkan, maka harus diganti dengan namanya qadha. Sehingga niatnya usolli fardhu subhi qadhaan. Ketika subuh kita tinggal, gimana niatnya? Ya kalau misal ketinggalan zuhur, ya ketika sholat zuhur itu dikodok, bukan ketika isya dikodok semuanya, enggak. Itu namanya kodok kubro itu ya.
Ketika dia waktunya zuhur, misal kemarin dia sholat lagi 4 rakaat selama hari yang kita tinggalkan sholat zuhur itu. Sehingga namanya sholat qadha. Dan itu wajib hukumnya, bukan sunnah, karena kafarat itu sunnah seperti itu. Jadi diniatkan saya sholat qadha fardu apa disebutkan? Untuk bacaannya, Pak. Bacaannya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi normal seperti kita sholat fardu pada umumnya seperti itu. Sama, nggak boleh dijamah, ya. Jadi 4 juga sama, gitu. Ya, tinggal yang berbeda niatnya. Kalau biasanya adaan, ya ini qadhaan. Kalau nggak paham bahasa Arabnya, setelah mati, aku niat ganti sholat zuhur, fardu lillahi ta'ala, cukup seperti itu. Gitu nih, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita mengqadha sholat-sholat yang terlewatkan, insyaallah. Amin. Dapat hadiah tepuk tangan untuk Abah. Ada nyeting iku. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Semua kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, kami mohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat selama ini ya Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban dan yang lain ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun, maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunlah dosa mereka ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi usia kami kecil. Allahumma taqabbal minna salatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna takhashu'ana, taqabbal minna kull a'malina shalihat. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah, ibadah qiyam Ramadan kami, ibadah zakat kami, ibadah sedekah kami, dan ibadah yang kami lakukan dengan pekerjaan halal kami ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'an wa lisanan shadiqa wa ilman nafi'an wa amal mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman ya Allah, hingga kami wafat dalam keadaan beriman dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, dan jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, kalaulah kami punya hutang ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencicil, membayar hutang-hutang kami ya Allah. Kalau kami punya tanggungan ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk bisa melunasi itu semuanya ya Allah. Sebelum kami mati nanti ya Allah, jauhkanlah kami dari mati yang membawa hutang ya Allah. Jauhkanlah dari kami mati yang membawa banyak masalah dan juga dosa ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu ya Allah. Tolonglah kami untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Tolonglah kami untuk bisa senantiasa beribadah kepadamu dengan khusyuk, beribadah dengan yang terbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Walhiqna bis salihin, kumpulkanlah kami ya Allah dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.